Apakah alam semesta ini menghukum kita atas perbuatan buruk? Ataukah konsekuensi yang kita terima hanyalah akibat dari sebab yang netral? Bagaimana mungkin sains yang objektif bisa berdampingan dengan konsep dosa yang begitu subjektif? Kita akan membahas topik yang mungkin akan mengubah cara pandang kita terhadap sains dan moralitas. Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Sains adalah sebuah sistem pengetahuan yang dibangun berdasarkan pengamatan, eksperimen, dan analisis yang rasional. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana alam semesta bekerja, mencari pola dan hukum yang mendasarinya. Dalam prosesnya, sains berpegang pada objektivitas. Artinya, sains berusaha untuk melihat segala sesuatu apa adanya, tanpa dipengaruhi oleh prasangka, keyakinan pribadi, atau nilai-nilai moral tertentu. Sebagai contoh, dalam fisika, kita mempelajari hukum gravitasi yang menjelaskan mengapa sebuah benda jatuh ke bawah. Hukum ini tidak peduli apakah benda tersebut baik atau buruk. Ia hanya menjelaskan fenomena alam secara netral. Begitu pula dalam biologi, evolusi menjelaskan bagaimana spesies berubah dari waktu ke waktu tanpa memberikan penilaian apakah perubahan tersebut benar atau salah. Karl Popper dengan gagasannya falsifikasi menekankan bahwa sains maju melalui pengujian yang ketat dan upaya untuk menyalahkan teori, bukan untuk membuktikannya secara mutlak. Ini menunjukkan sifat kritis dan objektif dalam metode ilmiah. Berbeda dengan sains, dosa adalah sebuah konsep yang berakar pada nilai-nilai moral, etika, dan keyakinan spiritual. Apa yang dianggap sebagai dosa sangat bergantung pada sistem nilai yang dianut oleh seseorang, kelompok masyarakat, atau agama tertentu. Tidak ada definisi universal tentang dosa yang dapat diukur atau dibuktikan secara ilmiah. Sebagai contoh, dalam agama tertentu mengkonsumsi makanan tertentu mungkin dianggap sebagai dosa, sementara dalam budaya lain hal tersebut tidak dipermasalahkan. Dr. Yu Hasan dengan tepat menekankan bahwa dosa adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai yang dipegang oleh seseorang. Ini bersifat subjektif dan kontekstual, bukan merupakan fakta objektif yang dapat ditemukan melalui metode ilmiah. Meskipun sains tidak mengenal dosa, tetapi sains sangat akrab dengan konsep konsekuensi. Setiap tindakan dalam alam semesta memiliki akibat, dan sains berusaha untuk memahami hubungan sebab akibat ini secara objektif. Konsekuensi ini tidak bersifat menghakimi atau menghukum dalam pengertian moral, melainkan merupakan hasil alami dari interaksi antar berbagai sistem. Contohnya menebang hutan secara berlebihan. Sebuah tindakan yang mungkin dinilai negatif secara moral karena dampaknya terhadap lingkungan, memiliki konsekuensi ilmiah yang jelas seperti erosi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Sains dapat mempelajari dan memprediksi konsekuensi ini tanpa perlu melibatkan konsep dosa. Isaac Newton dengan hukum-hukum geraknya menunjukkan bahwa setiap aksi memiliki reaksi yang setara dan berlawanan. Ini adalah prinsip fundamental tentang konsekuensi dalam dunia fisik. Penting untuk dipahami bahwa meskipun sains memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang alam semesta dan konsekuensi dari berbagai tindakan, sains itu sendiri tidak memberikan jawaban tentang apa yang benar atau salah secara moral. Disinilah peran etika dan nilai-nilai menjadi sangat penting. Pengetahuan ilmiah dapat digunakan untuk tujuan yang baik maupun buruk. Sebagai contoh, penemuan energi nuklir dapat digunakan untuk menghasilkan listrik atau untuk menjadi senjata pemusnah massal. Sains tidak menentukan atas pilihan ini. Pilihan tersebut dibuat oleh manusia berdasarkan sistem nilai dan pertimbangan etis mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengembangkan kerangka etika yang kuat untuk membimbing bagaimana kita menggunakan pengetahuan ilmiah dan menghadapi konsekuensi dari tindakan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.